Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pemaparan progres Final Project DLH. Kami dari kelas DLHC dengan kelompok beranggotakan saya Fatia Rahmanisa dengan NRP 526211067 dan teman-teman saya ada Prinsesa Sisi Divka dengan NRP 526211061, ada Maharani Aisyadira dengan NRP 50262111127 dan juga Fadila Syahda Faustina Austrin dengan NRP 50262111171. Nah, kami akan memaparkan progres kedua, yaitu di sini kita menentukan dimensi dan fakta dari proses bisnis yang sudah ditentukan. Kami mengasumsikan proses bisnis ini untuk proses bisnis penentuan daya tampung dan juga registrasi serta seleksi itu dari sudut pandang ITS sebagai perguruan tinggi. Sehingga untuk tahapan seleksi seperti SNBP atau SNPTN serta SNBT atau SBMPTN itu kami menerima data hasil jadi dari LTMPT. Nah, untuk dimensi pada proses bisnis daya tampung itu ada prodinya, terus juga ada tahun, dan juga jalur seleksinya. Untuk daya tampung itu jalur seleksi yang dicari. Terus juga ada registrasi untuk dimensinya itu ada nama peserta, pilihan prodi, jalur seleksi mandiri apa, nah terus juga ada prestasinya apa, mitra untuk jalur seleksinya, terus tanggal lahir, alamat, kontak, tanggal seleksi, waktu pendaftaran, serta sekolah asal. Dan untuk proses bisnis seleksi, itu dimensinya ada nama peserta, pilihan prodi, jalur seleksi mandiri apa, terus juga prestasinya apa, mitra seleksi, sama kayak registrasi, uh, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, serta hasil seleksinya. Dan di daftar ulang itu ada dimensi nama peserta, alamat, prodi, fakultas, tanggal daftar ulangnya, jalur seleksinya, status daftar ulangnya, asal sekolah, data ayah, data ibu, pekerjaan ayah ibu, pendidikan anak ibu, serta kendaraan. Selanjutnya, Kemudian untuk fakta yang didapat dan setiap proses untuk daya tampung sendiri pada jumlah daya tampung, kemudian untuk registrasi dan pendaftaran pada nomor pendaftaran, nilai rapor, portofolio, sertifikasi bahasa Inggris untuk pendaftaran kemitraan IUP, kemudian nilai SAT dan nilai prestasi. Kemudian untuk proses bisnis seleksi, faktanya terdapat pada nomor pendaftaran, nilai tes TKA dan TKB. Kemudian untuk daftar ulang, proses bisnis fakta terdapat pada NRP dan nomor pendaftaran. Next. Oke, selanjutnya terdapat tabel dimensi. Yang pertama ada daya tampung, terdapat nama tabel dimensi, dimensi prodi, dimensi jalur seleksi, kemudian pada proses bisnis registrasi atau pendaftaran terdapat dimensi user, dimensi prodi, dimensi jalur seleksi, dimensi asal sekolah, dan juga dimensi date. Selanjutnya untuk proses bisnis seleksi terdapat nama tabel dimensi, dimensi user, dimensi prodi, dimensi jalur seleksi, dimensi daftar mandiri umum, dimensi daftar mandiri prestasi, dimensi daftar mandiri IUP, dimensi asal sekolah, dimensi status seleksi, dan juga dimensi date. Kemudian untuk proses bisnis daftar ulang terdapat dimensi user, dimensi prodi, dimensi jalur seleksi, dimensi status daftar daftul, dan juga dimensi date. Selanjutnya untuk tabel fakta di proses daya tampung itu ada nama tabelnya fit daya tampung yang entitasnya itu ada program studi ID sebagai foreign key, dan seleksi ID sebagai foreign key, dan juga ada tambahan fakta jumlah daya tampungnya. Kemudian untuk prosedur registrasi atau pendaftaran, nama tabel faktanya itu fact registrasi. Untuk entitasnya itu ada pendaftar ID, user ID sebagai foreign key, jalur seleksi ID sebagai foreign key, prodi pilihan 1 sampai 4 sebagai foreign key juga, kemudian ada sekolah ID, date ID yang juga sebagai foreign key, dan ada tambahan fakta seperti nomor peserta, nilai matematika wajib, matematika minat, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, sosiologi, geologi, dan juga ekonomi. Kemudian untuk prosedur seleksi, itu nama tabelnya fact seleksi, di mana entitasnya itu ada user ID, pendaftar ID, prodi pilihan 1 sampai 4, sekolah ID, date ID, jalur seleksi ID, dan status seleksi ID sebagai foreign key. Kemudian untuk tambahan faktanya juga sama seperti yang sebelumnya, itu ada nomor pendaftar, nilai matematika wajib, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sejarah, sosiologi, geografi, dan juga ekonomi.
Kemudian untuk proses bisnis terakhir yaitu daftar ulang, nama tabel faktanya itu daftar ulang dengan entitas user ID, pendaftar ID, prodi ID, jalur ID, status ID, date ID sebagai foreign key, dan juga ada fakta nomor pendaftar, NRP, dan juga user, prodi, jalur seleksi, status daftar ulang juga. Selanjutnya, untuk OLTP pada proses bisnis seleksi dan pendaftaran, ini untuk mengenai tes admission, terdapat tabel user, di mana di sini ada user ID, nick, email user, seperti biodata user, kemudian ada alamat, kontak, status seleksi, dan sekolah asal. Selanjutnya di TP ini itu kita membagi pendaftaran mandiri itu menjadi 3, yaitu prestasi, umum, dan juga IUP. Di mana yang umum itu terdapat mandiri Mitra juga dulu yang berdasarkan rapor hasil nilai TKA dan juga Mitra. Mungkin untuk mandiri prestasi itu berdasarkan rapor, prestasi, portofolio. Sedangkan untuk mandiri IUP itu nanti seleksinya berdasarkan rapor, nilai SAT untuk WNA, dan juga sertifikasi bahasa Inggris. Nah, ketiganya ini nanti akan bisa memilih prodi pilihan 1-4. Seperti itu. Oke, selanjutnya terdapat OLTP mengenai daftar ulang. Jadi, tabel user ini berkaitan dengan tabel kendaraan, program studi, fakultas, tanggal daftar ulang, alamat, asal sekolah, status daftar ulang, kontak, dan juga saldo seleksi. Selanjutnya, Selain itu, dia juga terhubung dengan tabel ibu dan tabel ayah, di mana pada tabel ibu dan tabel ayah itu ada foreign key user ID, dan tabel ibu dan tabel ayah juga terhubung dengan tabel pekerjaan dan juga tabel pendidikan. sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.